Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat IKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Prasasti STH MM yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Penetua Sakura sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik atau mengiringi puji-pujian kita. Saudara Astriani Yolensia dan Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Ismail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 15 Oktober 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 22 Oktober 2023 waktu pukul 8.30 WIB jam setengah 9 pagi. Sebagai berikut, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, liturgus Diakon Korintus Anggen, solider Penetua Herti Carolina Spidi, dan Diakon Erna Tutiasi, pemain keyboard Saudara Martino Lukas Unihin. Liturgi tata ibadah hari Minggu bentuk keempat. Berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Berita keuangan yang baru masuk pagi ini, kolekte SAM 86.000, persembahan syukur ulang tahun pernikahan ke-13 Edwin Jinu dan Yulita Tando 100.000, persembahan syukur ultah ke ulang tahun ke-2 tahun Gabriel Rizky Depa Elisama 150.000, persembahan syukur ulang tahun ke-1 Violeta Deriska Yemara 100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-12 tahun Piko Victoria Pratama 100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-55 tahun Denny Ki Kinting 100.000, persembahan syukur ulang tahun pernikahan Mardi Ampung SPD 100.000, berita kebaktian untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan 1 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan.
akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan, yaitu hari Rabu 18 Oktober 2023 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat rumah ibadah, tempat keluarga Bapak Penetua Timotius di lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Penetua Sri Apriasi Pani SPD, keyboard musik Penetua Mardiampung SPD, song leader Bapak Diakon Joni Rom Zakaria. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa sekaligus ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari ini, hari Minggu 15 Oktober 2023 waktu pukul 15 WIB jam 3 sore, tempat rumah keluarga Bapak Penetua Mardiampung SPD lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Bapak Penetua Yuberi Enjumben, keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 18 Oktober 2023 waktu pukul 17 WIB jam 5 sore, tempat gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Gracio Alexa, doa sepaat Abdul Yunatan, doa persembahan Erena Mesila, pendamping Ibu Pendeta Oktapente Estiha. Undangan dari Ibu Sonya lingkungan pelayanan 1 diundang Penetua Diakon lingkungan 1, 2, dan 3, yaitu ibadah mengenang mengingat kembalinya ke rumah Bapa di sorga yang terkasih. 1. Almarhumah Ibunda Eli Teguh ke 10 tahun. 2. Almarhumah Kakak Rosi Teguh ke 2 tahun. Ibadah dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 17 Oktober 2023, tempat di Komplek Pekuburan GKE Berimba, waktu pukul 11 WIB. Demikian undangan disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada undangan juga, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Ales, anak dari Bapak Anursi dan Ibu Merajah, dengan Pikaris Greselin Apriliani Tiara Estiha, anak dari Bapak Aji S dan Ibu Susana SPD MA, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 waktu pukul 9 WIB, tempat Gereja Betania GKE Berimba. Kami sampaikan hari ini ada jemaat kita yang akan menyerahkan anak-anaknya dalam baptisan kudus. Di sini ada undangan juga, kita bacakan. Kebaktian undangan syukur. Salam. Dengan penuh rasa syukur kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam acara ibadah syukur baptisan cucu kami, Gipin Beliau Brilian Nicholas dan Cepa Jehapana Heavenly, Minggu 15 Oktober pukul 15 atau jam 3 sore, Jalan Keratak Tehta nomor RT 4, Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapusilir,
rumah keluarga Bapak Mardiampung SPD. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari kami. Ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memulia Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 1, dan pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut poton dan salam dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 7, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Seru
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami sering menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami tidak mendengar, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Masuklah ke dalam hidup kami. Kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami memohon Engkau mengasihi dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami menurut kasih setia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Inilah berita anugerah bagi kita. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi kepadamu puji-pujian. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka,
Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah, dan murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita sambut dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Diberi kesempatan kepada seksi pelayanan remaja pemuda untuk menyampaikan puji-pujian dalam langkah penggalangan dana Natal SPRP Barimba. Dan pada saat puji-pujian dinyanyikan, dimohon dukungan dan partisipasi sidang jemaat untuk dapat
berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Kepada SPRP Barimba dipersilahkan. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Presti STH, kita angkat lagi pujian kita dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita mulai mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini boleh ada bagi kami untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu, mensyukuri segala kebaikan Tuhan bersama-sama di gereja ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas puji hormat kami yang kami sampaikan melalui puji-pujian dan juga doa seruan kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon Engkau berkenan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan benar, sesuai dengan maksud-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpin kami dengan kuasa-Mu. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang-ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan Alkitab. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kepada kita diperhadapkan sebuah kisah atau perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tentu hal ini merupakan sesuatu hal yang sudah kita pahami, biasa juga kita lihat dalam kehidupan kita di masyarakat. Sebab ketika orang menikah, kita yang sudah menikah ini sudah mengalaminya. Nah, yang belum menikah mungkin akan mengalaminya nanti. Karena kita berada pada posisi bahwa waktu kita menikah dulu, kita yang berada di posisi orang yang menikah itu. Tapi kalau misalnya anak-anak kita yang menikah, maka kita berada pada posisi tuan rumah atau nyonya rumah yang mengundang orang untuk hadir dalam pernikahan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca dengan perasaan kita bagaimana situasi ataupun juga perasaan sang tuan rumah yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus di sini,
secara cepat kita pasti bisa memahami bagaimana perasaannya ketika ia menyampaikan sebuah undangan, lalu kemudian undangan itu ternyata ditanggapi dengan suatu tanggapan yang begitu beragam dari orang-orang yang diundangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian teks yang kita baca dan renungkan saat ini menyampaikan suatu perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, atau dengan kata lain memberitakan tentang anugerah keselamatan Allah beserta segala berkat-berkat yang menyertainya itu dengan sebuah perumpamaan mengenai pesta perkawinan. Anugerah Allah atau kerajaan sorga itu digambarkan sebagai perjamuan kawin atau acara pesta pernikahan. Allah adalah tuan rumahnya, tuan rumah dari pesta tersebut. Jadi ia yang mengadakan pesta tersebut, dan ia mengundang banyak orang untuk acara itu dengan berbagai macam persiapan. Namun respon atas undangan Allah itu sepertinya tidak sepenuhnya positif, sebab ada juga yang menanggapinya secara negatif dan dalam ketidakpedulian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah perumpamaan ini sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan ia pada saat itu bahwa Allah sudah menyatakan anugerah keselamatannya bagi dunia, dan itu ia lakukan dalam 2 tahapan. Dan dalam kisah ini kita begitu jelas diperlihatkan mengenai 2 tahapan itu. Dalam perumpamaan ini disampaikan bahwa ada 2 tahapan penyampaian undangan yang disampaikan oleh Tuhan Allah sebagai tuan rumah dari pesta pernikahan itu. Undangan tahap pertama itu ditujukan kepada orang-orang yang telah ada di dalam list undangannya. Jadi Allah mengutus hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Kita bisa baca itu dari ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat yang keempat itu. Orang-orang yang sudah ada di dalam undangan, tetapi nyatanya mereka tidak mau datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, undangan yang ditujukan pada tahap pertama ini dimaksudkan kepada orang-orang Israel, yaitu umat pilihan, sebagaimana juga dituliskan dalam Ulangan 7 ayat 6, ayat pasal 14 ayat 2, dan kemudian Yesaya 44 ayat 1 dan seterusnya. Jadi undangan atau penyampaian mengenai anugerah keselamatan dari Allah itu dimulai kepada suatu bangsa pilihan, yaitu Israel. Saudara-saudara, mula-mula Allah memberikan kasih karunia-Nya, anugerah keselamatan, berita tentang kerajaan sorga itu kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan, bagi semua orang. Namun seperti yang dikiaskan di dalam perumpamaan ini, bangsa itu menolak Tuhan. Mereka menolak firman-Nya yang disampaikan melalui para nabi. Dan seperti bacaan kita di dalam Perjanjian Lama tadi, di Keluaran itu dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya mereka keras kepala, mereka bebal, mereka pembangkang dan tidak mau setia. Bahkan mereka juga pada akhirnya menolak Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa tersebut untuk memanggil mereka menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, mereka lebih suka untuk hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka fokus pada urusan pribadi mereka, urusan dunia, dan itu disampaikan pada bagian ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengindahkan undangan dari Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan itu, karena terlalu banyak urusan pribadi mereka yang harus mereka kerjakan. Terlalu berat firman Tuhan yang harus dilakukan itu, sehingga mereka tidak mau hidup seturut kehendak Tuhan, dan pada akhirnya
mereka dihajar dengan sesuatu yang begitu berat yang menimpa Yerusalem. Dan itu terjadi di dunia pada saat itu sudah terjadi, yaitu pada tahun 70 Masehi ketika Yerusalem itu dihancurkan oleh Roma. Dihancurkan secara begitu dahsyat, dan Matius juga melihat hal tersebut sebagai bagian dari hukuman Allah yang langsung dinyatakan kepada Israel melalui penyerbuan Roma atas Yerusalem. Kemudian saudara-saudara, tahapan yang kedua, undangan tahap kedua itu ditujukan oleh Allah kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Kenapa itu ditujukan kepada bangsa-bangsa di luar Israel? Karena mereka tidak menerima atau tidak memberikan suatu respon yang sesuai dengan kehendak Allah terhadap undangan keselamatan yang telah Tuhan berikan itu. Maka Allah membuka suatu peluang bagi bangsa-bangsa di luar Israel untuk bisa juga menerima anugerahnya, sehingga undangan itu disampaikan kepada semua orang. Anugerah keselamatan itu disampaikan kepada semua orang. Kerajaan sorga dibuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang mau percaya. Sehingga pada bagian ayat ke-9 sampai 10 itu kita melihat bahwa Allah menerima semua bangsa, semua orang untuk masuk di dalam anugerah keselamatannya. Sehingga undangan anugerah keselamatan Allah kerajaan sorga itu terjadi secara universal bagi semua orang. Sekali lagi saudara-saudara, penolakan bangsa Israel membuka peluang untuk bangsa lain dapat menerima keselamatan dari Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Sehingga melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menegaskan, siapapun dari golongan apapun, dari suku bangsa manapun yang ada di muka bumi ini dapat beroleh keselamatan jika mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau menerima undangan keselamatan yang Tuhan sediakan untuk semua orang. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan hal tersebut, tentu itu menjadi sebuah sukacita yang besar bagi semua orang, sebab Allah melayakkan siapapun yang mau datang kepadanya untuk bisa datang kepadanya dalam iman. Namun saudara-saudara, perlu juga diperhatikan bahwa di dalam perumpamaan ini ada sebuah peringatan yang harus dilihat oleh semua orang yang mau menerima Tuhan dalam hidupnya. Perlu diperhatikan bahwa ketika Allah membuka peluang keselamatan universal bagi semua orang tersebut, Ia juga tetap menuntut kesungguhan dan kesiapan untuk mengikut Dia. Hal ini kita bisa lihat dengan jelas digambarkan dengan peristiwa orang yang tidak berpakaian pesta yang dihukum. Orang yang tidak matching dengan status anak-anak Allah. Orang yang tidak mengenakan jubah kebenaran yang ingin Tuhan lihat dalam hidup orang yang percaya. Saudara-saudara, ketika kita melihat bagian ini, ketika ada orang yang tidak berpakaian pesta itu, sesungguhnya dari tradisi orang-orang Timur Tengah di zaman Yesus ketika itu, kalau ada tuan rumah yang melaksanakan pesta, ketika ia mengundang semua orang, ia juga menyiapkan jubah-jubah khusus yang nantinya boleh dipakai oleh orang yang ingin mengikuti pesta tersebut. Jadi di luar gerbang dia menyiapkan hal tersebut, sehingga kalaupun misalnya tidak siap dengan jubah yang bagus, tapi ia bisa memakai jubah yang sudah disediakan tersebut, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan bahwa ada orang yang tidak siap dengan pesta tersebut. Itu secara tradisinya. Namun di sisi lain, ketika kita membaca nas ini, karena nas ini merupakan suatu perumpamaan, maka tentunya kesiapan dan kesungguhan orang untuk mengikut Tuhanlah yang dimaksudkan dengan pakaian pesta itu. Bahwa orang yang telah menerima keselamatan Kristus harus juga mengenakan keselamatan itu di dalam tubuhnya. Jadi harus ada perlengkapan rohani yang dikenakan oleh setiap orang yang menerima Kristus di dalam kehidupannya, supaya matching, saudara-saudara. Jadi ketika orang menerima Tuhan, hidupnya itu juga akan selaras dengan
gaya hidup, pola hidup orang yang menerima Tuhan. Orang yang katanya percaya tapi masih mengenakan pola kehidupan lama yang berdosa, itu adalah orang yang disebut dengan orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang yang percaya, yang mengenakan pola hidup yang baru, yang hidup di dalam roh, bukan dalam kedagingan, itu menjadi orang-orang yang sesungguhnya siap dan sungguh-sungguh ingin hadir dalam pesta kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan bagi semua orang yang mau percaya. Jadi wajar kalau kita membaca bagian nas ini, ketika sang tuan rumah itu marah dengan tindakan orang yang sudah diundangnya dari berbagai tempat itu, dengan berbagai latar belakang itu, ketika ia tidak mempersiapkan dirinya secara sungguh-sungguh, padahal sang tuan rumah sudah mempersiapkan segala sesuatu untuknya, tapi ia tidak mau untuk mengenakannya, maka wajar jika itu memicu kemarahannya dan membuat ia akhirnya harus diikat kaki dan tangannya dan kemudian dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, atau dalam penghakiman, penghukuman yang kekal. Saudara-saudara, anugerah keselamatan itu Tuhan berikan. Namanya juga anugerah, berarti ia diberikan tanpa melihat apakah orang itu pada awalnya layak atau tidak layak. Tuhan memberikannya dengan sukacita kepada setiap orang yang mau menerimanya. Karena diberi bukan berarti itu adalah sesuatu yang murahan. Ia adalah sesuatu yang begitu berharga. Sehingga kalau orang tidak melihat anugerah keselamatan itu sebagai sesuatu yang berharga, maka orang tersebut patut untuk dihukum, sebab ia tidak mampu untuk melihat betapa besarnya harta berharga yang diberikan kepadanya, yaitu hidup yang kekal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baca pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa Allah mengundang semua orang untuk menikmati, untuk menerima, untuk mendapatkan anugerah keselamatan dan segala berkat yang menyertainya. Ia memberinya sekali lagi sebagai karunia, pemberian. Namun bukan berarti bahwa pemberian itu tidak berharga atau pemberian itu adalah hal yang murahan. Ia adalah sesuatu harta yang sangat berharga. Hidup yang kekal adalah harta yang berharga. Sangat-sangat berharga untuk kita semua. Jadi, respon terhadap harta yang sangat berharga, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan berikan itu juga harus benar. Seharusnya begitu. Sebagaimana kita merespon ketika orang memberikan sesuatu yang berharga bagi kita, maka seperti itu juga seharusnya kita juga bisa merespon ketika Allah menyediakan anugerah keselamatan itu bagi kita semua. Respon kita harus benar. Saudara-saudara, dari nas ini tadi kita melihat bahwa ada 3 respon orang menanggapi anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Yang pertama adalah mengabaikan, menolak anugerah keselamatan atau tidak percaya sama sekali. Yang kedua adalah menerima tapi tidak menghargai keselamatan sehingga tidak mau berubah dari kehidupan lama yang berdosa, tetap berkubang di dalam dosa itu sehingga seakan-akan anugerah keselamatan itu tidak berharga dan itu memancing atau memantik murka Tuhan. Lalu kemudian respon yang ketiga adalah menyambut anugerah keselamatan Allah yang berlimpah-limpah itu dengan iman dan pembaharuan diri. Dari nas ini, ketika kita melihat respon-respon orang-orang tersebut yang digambarkan oleh Tuhan melalui perumpamaan itu tadi, kira-kira manakah yang jadi respon kita? Ketika kita menerima anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri, respon kita yang mana? Mengabaikan, menolak anugerah keselamatan itukah? Atau menerimanya tetapi masih kaki di 2 perahu? Atau kita menyambut anugerah keselamatan yang berlimpah-limpah itu dengan iman dan pembaharuan diri? Saudara, jika saudara meresponnya dengan benar, maka anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu pasti akan efektif, pasti akan berguna, pasti akan berbuah untuk hidup saudara. Maka ketika
sama-sama kita membaca dan merenungkan nas ini, mari cek pada diri kita masing-masing. Sungguhkah respon kita terhadap anugerah Allah, keselamatan yang Tuhan beri itu sudah benar kita jalani selama ini? Jika itu sudah benar, maka teruskanlah itu dengan setia sampai pada akhirnya Tuhan dapati kita setia. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diajak untuk merenungkan bahwa setelah menjadi Kristen, tentunya kita tidak boleh berpikir bahwa itu sudah selesai setelah kita menerima proses baptisan atau hanya sampai pada pengakuan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tentunya kita tidak boleh berpikir bahwa itu sudah selesai, sudah kita lakukan karena kita sudah melaksanakan ritualnya, upacaranya. Ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu untuk menyiapkan diri kita menyambut kerajaan sorga, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kedatangan Allah, kita akan dibawa dan digiring untuk melihat dua dimensinya. Dimensi pertama itu adalah ketika kedatangan Kristus itu sudah terjadi, dan dimensi yang kedua adalah ketika kita masuk dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hal tersebut? Untuk kedatangannya yang kedua, akankah kita memang betul-betul menjadi orang yang siap dengan mengenakan pakaian rohani, perlengkapan rohani yang layak, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat Tuhan datang? Saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita telah menjadi Kristen, tentunya itu tidak berhenti pada sebuah kegiatan, upacara, atau suatu ritual belaka, tetapi ia harus secara konsisten menerapkan pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatannya, maka kita juga punya kewajiban untuk mengerjakan keselamatannya itu dengan konsisten di sepanjang hidup kita. Jangan kita Senin Kemis untuk mengikut Tuhan. Mari usahakan hidup kudus, setia, beriman kepada Tuhan, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya 1-2 kali, tetapi seterusnya secara konsisten untuk seumur hidup kita sampai pada Tuhan datang, supaya kita bisa kedapatan setia oleh Tuhan yang bisa datang kapan saja. Hidup kita harus matching, artinya harus bersesuaian dengan status sebagai orang yang percaya. Kalau kata kita adalah orang Kristen, maka pola hidup orang Kristen itu harus terlihat sebagai tampilan kita sehari-hari di dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang Israel seperti yang dibaca dalam Perjanjian Lama tadi. Statusnya orang-orang pilihan, statusnya umat pilihan, tetapi kelakuan mereka tidak berkesesuaian dengan status umat pilihan itu. Kenapa? Karena mereka melakukan penyembahan berhala. Itukah umat pilihan? Itukah orang-orang pilihan yang berkenan kepada Allah? Tentunya bukan seperti itu. Ketika orang-orang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan, ia harus matching, setara, selaras dengan status itu. Jangan sampai dalam tanda kutip seperti orang salah kostum itu tadi, mengenakan sesuatu yang lain untuk kehidupan rohani kita. Bukan firman Tuhan, bukan Tuhan yang memimpin, bukan roh yang memimpin kita, tetapi kedagingan kita. Jangan sampai seperti itu. Sebab kalau kita kedapatan seperti itu, maka bagiannya adalah berada di tempat yang paling tergelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kerajaan sorga dalam kehidupan kita, maka mari kita mematchingkan, menyesuaikan, menyelaraskan
kerohanian kita itu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya mengenakan segala sesuatu yang sifatnya rohani untuk tubuh rohani kita di hadapan Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Kalau kita membayangkan perlengkapan rohani itu, atributnya berat, tetapi itulah yang harus kita kenakan sebagai pakaian rohani yang harus ada pada diri kita untuk kita bisa menantikan Tuhan dan untuk kita bisa menghadapi tantangan zaman ini dengan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Biarlah kita menjadi orang-orang yang siap sedia dan merespon anugerah Tuhan itu dengan sesuai kehendaknya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, sebab anugerah keselamatan sudah Engkau berikan bagi kami. Maka tolonglah kami untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri itu dengan segenap hidup kami ini. Kami sadar kami lemah, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami sekalian, supaya kami tidak kehilangan karunia itu dari hidup kami. Sebab itu terlalu berharga untuk kami lupakan begitu saja, kami abaikan. Kami tidak bisa mengadakannya sendiri, mengupayakannya sendiri. Kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memelihara kami dalam kesetiaan kepadamu, supaya pada saat Tuhan datang nanti, Tuhan juga mendapati kami setia. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebersamaan kami pada hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Kami memohon tetaplah berbelas kasihan atas seluruh jemaat, sehingga setiap hal yang mereka lakukan dan kerjakan berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dalam kami bekerja, berusaha, kami juga tetap mengandalkan Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami, kami percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menolong kami, bahkan memberikan kami jalan keluar di setiap permasalahan kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya berkat Tuhan selalu ada setiap hari bagi mereka, sehingga tercukupilah segala keperluan hidup mereka, bahkan mereka mampu untuk merancangkan masa depan mereka yang penuh harapan di dalam Tuhan yang memberkati mereka. Berkati mereka juga dalam persekutuan, kiranya mereka senantiasa saling menopang, saling menguatkan. Dalam kebersamaan, kiranya mereka juga senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga umat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga mendoakan majelis jemaat beserta pendeta yang boleh melayani di jemaat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka sekalian untuk bisa melakukan pekerjaan baik Tuhan dengan setia di dalam kehidupan mereka. Kategorial-kategorial yang ada kiranya juga diberkati oleh Tuhan, supaya bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Begitu juga dengan rencana pembangunan gereja ataupun rencana-rencana lain dalam program-program kerja yang dilakukan oleh majelis jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati itu semua agar boleh terjadi untuk mendatangkan berkat bagi persekutuan dalam jemaat ini. Juga setiap persiapan yang dilakukan dalam rangka menyambut Natal di tahun 2023. Kami mau serahkan itu semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya ada berkat dari Tuhan supaya kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam Natal tahun 2023 ini. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam permasalahan kehidupan mereka.
dalam sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka ketabahan dan kesabaran untuk menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat dan waktunya kami percaya, mereka yang sakit akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang berbeban berat akan Tuhan tolong untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan mereka. Kami mendoakan anak-anak yang masih dalam tumbuh kembang mereka yang sudah menempuh studi mereka, bahkan remaja pemuda dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya mereka semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi generasi pilihan, generasi yang akan menerangi dunia ini dengan segala kebaikan yang Tuhan titip dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, dalam pekerjaan yang mereka tekuni, bahkan dalam cita-cita pengharapan kehidupan mereka. Tuhan ada untuk menolong mereka. Kami doakan orang tua kami yang telah lanjut usia, yang juga seringkali mengalami kelemahan fisik di masa tua mereka. Mohon hiburkanlah mereka di masa tua mereka. Tolong mereka untuk tetap mampu berdoa kepada Tuhan. Tolong mereka juga untuk menjalani hari-hari mereka dengan tetap bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Walau begitu banyak beban mereka di masa tua, terutama oleh kelemahan fisik dan juga oleh karena sakit penyakit, tapi kami percaya jika Tuhan menguatkan hati mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan, maka mereka pasti mampu untuk menanggung segala sesuatunya itu dengan tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya dalam kebaikan Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini akan ada keluarga yang akan menyerahkan anak mereka untuk menerima baptisan kudus. Kiranya Tuhan memberkati anak yang akan menerima baptisan kudus dan juga keluarga yang menyerahkan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur baginya, serta berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupannya, yang pada saatnya ia boleh menjadi bagian dari keluarga Kristus bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi saudara-saudari kami yang bertambah usia, baik itu usia kelahiran mereka dan usia pernikahan mereka. Kami mendoakan Gilbert Rizky Deva Elisama berulang tahun kedua tahun, Violeta Deriska Yemara ulang tahun 1 tahun, Piko Victoria Pratama ulang tahun yang ke-12 tahun, Okta Sonia Esmeralda ulang tahun ke-29 tahun, Denny G. I. Ginting ulang tahun yang ke-55 tahun. Berkat rahmat Tuhan kiranya hadir dalam pertambahan usia saudara-saudari terkasih kami ini, sehingga kebaikan Tuhan dinyatakan bagi mereka dalam berkat Tuhan, sehat kuat fisik mereka, juga iman mereka di dalam Tuhan, dan biarlah mereka boleh merayakan kebaikan Tuhan yang memberikan panjang umur untuk hidup mereka. Kami juga mendoakan ulang tahun pernikahan saudara-saudari terkasih kami, yaitu ulang tahun pernikahan Bapak Edwin Jino dan Ibu Yulita Tandoh yang ke-13 tahun, dan ulang tahun pernikahan Bapak Mardi Ampung dan Ibu Estu Nerimah yang ke-34 tahun. Sukacita kebahagiaan kiranya dihadirkan dalam hidup pernikahan saudara-saudari terkasih kami ini, dan biarlah limpah rahmat Tuhan hadir dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka semakin diteguhkan untuk saling mengasihi, saling menguatkan, boleh bersama sampai maut memisahkan. Nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga mereka, dan keluarga mereka masing-masing boleh menjadi tempat karakter Kristus dibentuk di dalamnya. Kiranya saudara-saudari terkasih kami dalam sukacita mereka boleh dilimpahkan senantiasa berkat Tuhan di hidup mereka masing-masing. Kami juga mau menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah Indonesia menjadi tempat di mana kami bisa bekerja dan beribadah bagi Tuhan, sehingga bagaimanapun keadaan kami tetap dipelihara Tuhan di dalam kebaikan selama kami ada di negara ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar pemeliharaanmu juga dinyatakan bagi kami sekalian. Di musim kemarau ini, kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan agar hujan datang pada waktunya, menghapus asap yang seringkali mengganggu kegiatan dan aktivitas kami, yang seringkali juga mengganggu kesehatan anak-anak terkasih kami yang masih kecil dan orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami memohon kebaikan Tuhan
agar menolong kami sekalian, supaya kami bisa kuat dan sanggup untuk hidup dalam situasi seperti ini. Pada saat dan waktunya kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati bumi ini kembali dengan kesegaran yang datang dari Tuhan. Hujan boleh turun pada saat dan waktunya Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami jauh lebih baik dari apa yang mampu kami pikirkan. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan sepanjang minggu yang akan datang dalam tangan pengasihan-Mu. Di sana kami akan melakukan pekerjaan kami, rencana kami, perjalanan kami, aktivitas kami. Kami mohon Tuhan ada bagi kami, supaya kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percaya dalam kehidupan kami dengan sehat selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami saat ini, dan biarlah kami membawa doa kami ini dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara pembaptisan anak, dan dalam baptisan kudus ini kami persilahkan keluarga yang akan menyerahkan anak terkasih mereka untuk menerima baptisan kudus supaya boleh berdiri di depan. Sementara itu mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40. Mohon diiring nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Sementara itu silakan keluarga untuk mengambil tempat di depan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati mereka. Saudara-saudara semua, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan.
Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan, percaya, dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Cefa Jehovana Heavenly, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan anak-anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada para bapak, ibu, dan saksi kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajarlah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja,
agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat atas pembaptisan anak terkasih, cucu terkasih ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 148, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pengantar persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur dan terima kasih hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa kami terima dalam hidup kami, sehingga kami tak pernah berkekurangan dalam segala hal. Saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkatinya dan juga memberkati sidang jemaat yang akan memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 147, baitnya yang pertama hingga selesai persembahan dikumpulkan. Semoga berkenan, berapa
berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera. Teruslah menjadi saksi Tuhan dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.